Hai guys, welcome back to my channel bareng aku Nanda Atia. Yeay! Halo, apa kabar guys? Semoga kalian dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Ini udah lama banget nih channel aku hiatus. Terus sekarang aku balik lagi sama segmen baru, yaitu Bros Brenda, ngobrol sotoy bareng Nanda. Akhir-akhir ini nih guys, banyak banget di timeline YouTube aku yang ngebahas tentang idol atau artis Korea yang katanya keturunan dari kerajaan Korea pada masa dinasti Joseon. Kira-kira siapa aja sih mereka? Terus apakah benar kalau mereka ini adalah keturunan raja? Tapi aku bilang ya guys di sini dari awal kalau aku tuh nggak menyalahkan dan nggak membenarkan berita-berita yang mereka up, karena ini emang dari hasil riset aku yang dibantu sama temen, kenalan, dan relasi lain yang emang orang Korea. Dan di sini tuh aku bukannya sok-sokan punya temen orang Korea tuh, enggak ya guys, sama sekali enggak. Karena tuh apa ya, kalau menurut aku kan emang konteksnya pas aja gitu. Mereka orang Korea, mungkin mereka lebih paham daripada kita yang biasanya baca atau dengar dari berita yang bukan dari bahasa aslinya gitu, maksudnya diterjemahkan. So, kalau gitu kita mulai aja ke pembahasan kita yang pertama. Buat teman-teman ARMY pasti pada tahu dong sama Suga Oppa. Iya, rapper boy group BTS atau Bangtan Sonyeondan ini memiliki nama lahir Min Yoongi. Dan dikabarkan kalau Suga Oppa ini merupakan keturunan raja dari dinasti Joseon. Beberapa hari yang lalu juga aku sempet lihat di timeline YouTube aku ada video yang thumbnailnya itu cukup menarik nih guys. Di thumbnailnya itu ada tulisan nenek Suga BTS adalah ratu terakhir Korea. Dan setelah aku tonton videonya itu ternyata menceritakan bahwa neneknya Suga ini merupakan salah satu permaisuri dari kerajaan Korea. Di video itu juga ditampilkan foto seorang ratu dari dinasti Joseon, dan ini fotonya tuh kayak gini guys. Dan di video itu naratornya juga bilang yang intinya bisa saja Suga BTS ini salah satu dari raja Korea jika kerajaan Korea masih ada gitu. Tapi aku nggak bisa membenarkan dan menyalahkan apa yang dibilang sama naratornya ya. Soalnya di awal video juga naratornya bilang kalau ini adalah rumor yang mengatakan bahwa ya bukan suatu fakta atau realita yang ada di Korea seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya yang ada di foto itu adalah Ratu Myeongsong. Terus siapa sih Ratu Myeongsong ini? Ratu Myeongsong adalah permaisuri dari raja ke-26 dinasti Joseon, yaitu Kaisar Gojong. Nah, Ratu Myeongsong ini mendapat gelar penuh di tahun 1902, yaitu Hyoja Unsong Chonghwa Hapcheon Honggong Sondok Myeongsong Daehwahu, yang disingkat menjadi Myeongsong Hwanghu. Dan keluarga Ratu Myeongsong sendiri merupakan keluarga bangsawan yang bermarga Min dan dari klan Yoheungmin. Nah, dari sini kita tahu ya kalau marga yang dimiliki sama Suga BTS sama dengan marga yang dimiliki oleh Ratu Myeongsong. Ratu Myeongsong sendiri juga punya nama panggilan lain nih, yaitu Ratu Min. Tapi masalahnya
klan keluarga Suga BTS ini sama nggak sih dengan klan keluarga Ratu Myeongsong? Jawabannya, bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi nih, apakah benar Suga ini termasuk keturunan kerajaan? Di sini aku mau kasih pencerahan dikit deh. Tapi sesuai sama judul segmen aku kali ini ya, informasi yang aku kasih ini berdasarkan pengetahuan dan kesotoyan aku gitu. Nah, jadi pertama-tama aku mau kasih tahu nih kalau semua raja dari kerajaan Korea dinasti Joseon itu bermarga Lee atau Yi. Dan Ratu Myeongsong yang tadi aku sebutin tadi itu dari marga Min. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau opa kita tercinta ini memiliki marga Min, sedangkan di Korea sendiri menganut sistem keturunan patrilinear atau keturunan berada di pihak sang ayah, seperti itu. Dan kalau misalnya ayahnya Suga Oppa ini keturunan Ratu Myeongsong, sudah pasti dan jelas bahwa ayahnya Suga Oppa ini keturunan dari Kaisar Gojong dong. Dan pasti juga sudah pasti ayahnya Suga Oppa ini bermarga Lee dari leluhur ayahnya, bukan bermarga Min dari leluhur ibunya. Orang tua Ratu Myeongsong sendiri yang merupakan bangsawan wafat saat Ratu Myeongsong masih kecil. Sehingga masa kecil Ratu Myeongsong dihabiskan di desa kumuh yang terpencil seperti itu. Dan saat pemilihan permaisuri untuk Kaisar Gojong, sang ratu sendiri dipilih langsung oleh ayah dari Kaisar Gojong, yaitu Heungson Daewongun, bukan Raja Choljong ya, awas hati-hati. Ratu Myeongsong dipilih sebagai permaisuri karena ayah sang raja tidak cuma mencari perempuan yang cantik dan berkualitas, tapi juga mencari perempuan yang latar belakang keluarganya tidak memiliki kepentingan politik. Jadi mungkin kalau dikaitkan sama Suga BTS, bisa jadi Suga ini masih ada ikatan darah atau masih keluarga dengan Ratu Myeongsong atau Ratu Min. Dan Suga ini bisa jadi emang berasal dari keluarga bangsawan. Tapi belum bisa dipastikan juga kalau Suga adalah keturunan dari raja. Karena kalau misal nih, ibaratnya nih, ada saudara kita yang menikah sama raja, terus jadi ratu. Bukan berarti kita atau keturunan kita itu keturunan raja juga kan, bukan kayak gitu. Dan Ratu Myeongsong sendiri punya keturunan langsung dari Kaisar Gojong yang sudah pasti dari Wangsa atau klan Yi atau Lee, yaitu kaisar terakhir Kekaisaran Korea, Kaisar Sunjong. So, dari penjelasan aku tadi udah bisa kalian simpulkan belum apakah BTS Suga merupakan keturunan kerajaan dan bisa menjadi raja kalau kerajaan Korea masih ada? Atau emang leluhur Suga itu berasal dari keluarga kerajaan? Jawabannya tulis di kolom komentar ya. Padamu yang meracuni. Langsung aja kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua. Untuk pembahasan kedua ini cukup rame nih guys. Aku sempet juga bikin thread di Twitter tentang kasus BTS Suga tadi, yang akhirnya pada salah paham dan ujung-ujungnya kita jadi diskusi dan ngebahas tentang pembahasan ini di dalamnya. Dan salah satu pengguna Twitter ini bilang kalau di tahun 2018 sempat gempar nih karena tersebarnya rumor yang menyatakan kalau Choi Siwon dari Super Junior adalah keturunan raja ke-25 dan raja ke-17 dinasti Joseon. Nah, rumor ini rame karena dimulai dari postingan adiknya Choi Siwon, yaitu Choi Jiwon, di Instagram terkait rumah yang dibeli oleh keluarganya Siwon
dan menjadi cikal bakal berdirinya perusahaan asal Korea, yaitu perusahaan Buma Degam. Terus perusahaan apa sih Buma Degam ini? Buma Degam adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual oleh-oleh otentik khas negeri ginseng Korea Selatan. Perusahaan ini disebut dirintis langsung oleh keluarga Siwon, tepatnya oleh ayah Siwon yaitu Bapak Choi Ki-ho. Terus kenapa Choi Siwon bisa dibilang keturunan kerajaan? Spekulasi ini dimulai dari opini masyarakat yang berdasar pada histori pendirian perusahaan Buma Degam yang dicantumkan di official website Buma Degam. Website ini tersedia dalam 2 bahasa, Korea dan Inggris. Untuk link websitenya aku bakalan taruh di description box ya. Nah, di dalam histori pendirian perusahaan tersebut dituliskan beberapa nama tokoh ternama dari dinasti Joseon, seperti Raja Cheoljong, Pangeran Yongpyong atau Yongpyonggung, Pangeran Sohyun, Putri Gyeongsun, putra mahkota Sado, hingga Raja Hyojong. Terus apa sih yang membuat masyarakat berspekulasi kalau Choi Siwon ini merupakan keturunan raja? Iya, jadi karena dengan ditulisnya nama tokoh-tokoh tersebut, masyarakat berpikir bahwa tokoh-tokoh tersebut merupakan leluhur dari keluarga ayah dan ibu Choi Siwon. Padahal di tulisan sejarah perusahaan gak disebutkan sama sekali nih kalau beliau-beliau itu keluarga atau leluhur dari keluarga ayah dan ibu Choi Siwon. Bahkan tersebar pula nih silsilah keluarga yang menyatakan kalau silsilah tersebut merupakan silsilah keluarga dari Choi Siwon. Tapi di silsilah itu menurut aku kurang terstruktur ya, kurang menjelaskan juga kalau Choi Siwon merupakan keturunan dari raja seperti itu. Jadi aku nggak bisa bilang itu valid. Terus kayak apa sih isi histori didirikannya perusahaan Buma Degam? Oke, ayo kita bedah isi historinya secara kilat. Nah, yang pertama nih, di situ tertulis paragraf yang artinya Buma Degam atau menantu raja berasal dari istana Nudong di Iksondong, Chongnong-gu, Seoul, tempat kelahiran Raja Cheoljong dari dinasti Joseon. Dan Buma House atau menantu laki-laki raja di Jaheungni, Yeoju-si, Gyeonggi-do. Nah, sampai sini belum ada kalimat tentang keluarga Choi Siwon atau keluarga yang bermarga Choi ya. Di paragraf selanjutnya, artinya nih, di istana Nudong lahir dari keluarga Lady Lee, putri dari Pangeran Yongpyong yang ayahnya adalah Chongye Daewongun, ayah dari Raja Cheoljong, raja ke-25 dari dinasti Joseon, yang suaminya adalah seorang gubernur, Hwang Yeonsu. Jadi ceritanya nih, si Lady Lee ini putri dari Pangeran Yongpyong. Nah, Pangeran Yongpyong ini kan kakaknya Raja Cheoljong, dan sudah pasti memiliki ayah yang sama dengan Raja Cheoljong, yaitu Chongye Daewongun. Seperti itu guys. Oke, kita langsung ke paragraf selanjutnya. Ini artinya nih, dan Buma House adalah rumah Byeon Gwangbo, Hwangcha Bui, cicit dari Byeon Ijong. Putri Gyeongsun, putri ketiga Pangeran Sohyun yang merupakan kakak dari Raja Hyojong, raja ke-17 dinasti Joseon, menikah dengan Byeon Gwangbo. Jadi maksudnya di paragraf ini tuh menjelaskan siapa sih Byeon Gwangbo ini. Byeon Gwangbo ini adalah cicit dari Byeon Ijong. Dan Putri Gyeongsun yang merupakan putri ketiga Pangeran Sohyun yang merupakan kakak dari Raja Hyojong menikah dengan beliau ini, menikah dengan Byeon Gwangbo. Di sini kita juga masih belum nemuin keluarga dari marga Choi ya.
Dan poin paling pentingnya nih guys, yang membuat masyarakat berpikir bahwa Choi Siwon ini merupakan keturunan dari raja, yaitu karena di akhir tulisan About Us-nya Bumategam ini bertulis, "The purpose of founding Bumategam have begun from the histories of Choi Siwon's both sides of the family." Yang kalau di bahasa Indonesia itu artinya tujuan berdirinya perusahaan Bumategam dimulai dari sejarah kedua sisi keluarga Choi Siwon. Cukup menarik nih guys, karena tuh ini cukup berbeda ya dari versi bahasa Koreanya si About Us milik perusahaan Bumategam ini di websitenya. Karena kalau di bahasa Koreain, di versi bahasa Koreanya maksud aku, itu tuh bertuliskan gini nih, aku bacain ya. 부마대감 브랜드는 이러한 역사적 적통과 현실에서 탄생하였습니다. Yang dimana artinya dalam bahasa Indonesia itu kayak gini, merek Bumategam lahir dari tradisi dan realitas sejarah ini. Dan di situ sama sekali tidak menyebutkan bahwa itu adalah keluarga dari pihak Choi Siwon. Dan pas aku cari kemungkinan-kemungkinan yang paling mendekati kebenarannya dengan cara never, googling, dan nanya langsung ke orang-orang Korea, aku belum nemuin jawaban atau sumber pasti yang menyatakan bahwa Choi Siwon adalah keturunan raja. Bahkan nih orang Korea yang aku tanya bilangnya tuh kayak di Indonesia ada berita kayak gitu kah? Wow, it's amazing. Kayak mereka aja kaget loh kayak gitu. Bahkan salah satu dari mereka aja nggak tahu nih kalau Bumategam itu perusahaan milik keluarga Choi Siwon. Dan salah satu dari mereka juga ada yang bilang kayak gini, 물건을 판매하는 사이트의 말보다 역사학자나 전문적인 분들의 말이 더 신뢰가 가서 부마드감 사이트의 말 쉽게 신뢰가 안 가는 말씀이었어요. Yang kalau di bahasa Indonesiain artinya konon katanya nih kata-kata dari sejarawan dan ahli lebih bisa dipercaya daripada kata-kata situs yang menjual barang. Sehingga menurut aku kita nggak bisa percaya gitu aja sama situsnya Bumategam. Dan yang lain ada juga yang bilang kayaknya Choi Siwon ini nggak ada relasi sama Raja Choljong deh. Bahkan Sam aku ini nggak tahu kalau Bumategam ini punya bapak Choi Ki-ho yang bapaknya Choi Siwon atau sekedar namanya aja yang sama. Dan beliau juga bilang kalau tidak ada media Korea yang membicarakan hal serupa. Dan beliau udah cari di browser Korea, Naver itu tadi ya, dalam bahasa Korea pula. Terus kembali lagi ke statement aku yang aku jelasin juga di pembahasan tentang Suga BTS tadi, bahwa semua raja Korea itu di era Joseon bermarga Lee atau Yi, yang otomatis keturunan-keturunan raja Korea juga akan memiliki marga yang sama, yaitu Lee atau Yi. Jadi sampai saat ini tuh belum ada ya sumber pastinya yang menyatakan bahwa Choi Siwon adalah keturunan kerajaan Korea. Nah, kalau menurut teman-teman YouTube gimana nih? Komen di bawah ya. Iya. Nah, gimana nih guys pembahasan aku di video kali ini? Kira-kira cukup kasih info dan pengetahuan yang baik nggak ya buat kalian? Dan sekali lagi aku bilang kalau aku nggak membenarkan dan menyalahkan berita-berita yang aku sebutin tadi, karena memang belum ada sumber pasti tentang hal itu. Bisa jadi aku salah, bisa jadi aku benar gitu. Dan ini murni dari pendapat aku pribadi yang dibantu dengan pernyataan-pernyataan relasi aku.
Di sini aku juga nggak berniat buat menjatuhkan pihak lain, karena aku pengen sharing-sharing aja tentang fakta-fakta apa yang aku tahu. Dan tujuan dari dibikinnya video ini adalah untuk ngajak teman-teman lebih bijak lagi dalam menerima informasi yang masuk. Bukan karena media A banyak pengikutnya, jadi menganggap beritanya sudah pasti benar. Terus media B namanya udah besar nih, jadi langsung percaya aja sama pemberitaannya. Bukan gitu ya guys, bukan gitu. Kita tetap harus cari titik yang paling mendekati kebenaran dari informasi dan berita tersebut. Oke guys, semoga video aku kali ini memberikan dampak dan manfaat yang positif buat kalian semua ya. Terus kalau misalnya kalian suka sama video-video aku, tolong kasih dukungan dengan cara komen-komen, klik tombol like, subscribe, lonceng, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dan bye. It's so crazy.